Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Orang-orang yang berintegritas akan melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada yang melihatnya dan tidak ada yang memujinya. Musuh utama integritas adalah ketika kita mulai menurunkan standar kita dan meninggalkan apa yang benar, karena kita mulai kompromi akan dosa. Mari bangun hidup yang berintegritas dan menjadi terang dimanapun kita berada. Selamat beribadah dan salam integritas. Haleluya, Shalom GB Kebon Siri. Hari ini kita memastikan bahwa setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena memang Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Roh yang membawa kita kepada kebenaran, roh yang memerdekakan setiap kita. Roh yang membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Rohnya dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Woo! Come on, let's praise the name of Jesus. As the Spirit of the Lord is upon us. Roh Tuhan Allah ada pada setiap kita. Sebab Dia mencurahkan rohnya bagi setiap kita. Alright, sing with me. Oh, oh, hey. Oh, hey. Oh,
Kudus dicurahkan bagi setiap kami. Haleluya. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Amin. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Hey! Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Here we go. Yuk sama-sama nyanyikan. Tuhan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, menyampaikan nubuatan. Oh, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit. Tangan harimu. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kami percaya kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ayo dengan iman katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami Indonesia, yang berseru oh kepada Yesus diselamatkan. Hey, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru, yang di rumah, dimanapun Anda berada, kita percaya yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Firman-Mu berkata, ketika Roh-Mu dicurahkan, kami menerima kuasa. Dan kami menyatakan bahwa Engkau yang terhebat Tuhan. Great is our God. Terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya. Hey. Mari sama-sama bersukacita, berlompat, bertepuk tangan, memasyurkan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Here we go. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sambil mengangkat tangan kita ya saudara, nyatakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Hey, oh, 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 datanglah dan bertata
hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ayo saudara, sama-sama kita nyatakan. Great is our God. You are great. You are great. Alright, here we go. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan. Yeah, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Yang percaya nyanyikan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, hey, great is our God. Ayo bertepuk tangan saudara di atas kepala. Hey, serukan, here we go. Hey, here we go. 1, 2, 3. Hey, bersama-sama. Hey, ayo sambil bertepuk tangan serukan. Hey, serukan. Hey, ayo saudara sambil bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Oh, haleluya. Sama-sama nyanyikan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Mari datang, datang dan bertahta, kuat dan berkuasa. Amin. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ayo sama-sama serukan. Great is our God. You are great. Tidak ada yang sepertimu ya Tuhan. Engkau terbesar, termegah, terdahsyat. You are the Word. Engkau adalah firman, Engkau adalah kebenaran itu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you for saving our soul. Terima kasih buat keselamatan jiwa kami. Thank you for your spirit. You have poured out your spirit. Terima kasih karena Engkau telah mencurahkan roh-Mu atas setiap kami. Thank you Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glow in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this.
What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sing, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ. Oh, Christ, my King. Nothing compares to this. Oh, the name. You have no rival. Death could not hold you. You failed door before you. You silenced the boast of sin and grave. Glory, praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival. You have no right. You have no equal. Oh, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sing, what a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, mine. Oh, what a powerful name. Nothing can stand against. Come on, church, sing with me. You have no rival. You have no equal. Oh, you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, the glory. Yours is the name above all names. Sing with me one more time. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against.
What a powerful name it is, the name of Jesus, the name. What a powerful name, what a powerful name it is, the name. Sing it one more time. What a powerful name it is, the name of Jesus. Oh, namamu hebat, namamu berkuasa Tuhan. Dan kami percaya nama yang dahsyat dan perkasa itu ada di dalam hati kami. Dan terima kasih buat Roh Kudus yang dicurahkan bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, Shandaya rarararararaba kaya rarabaya rararararaba. Saudara yang ada di rumah, mari sama-sama kita buka hati kita, mempersilakan Roh Kudus menyatakan kuasanya, melawan, menjamah. Rohnya dicurahkan supaya kita yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kita yang menderita, kita menerima pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, sama-sama nyanyikan. Curahkanlah kuasamu. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi. Di rumah-rumah terjadi mujizat. Yang percaya nyanyikan. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Amin. Kami percaya. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Ayo saudara, sambil bertepuk tangan nyanyikan. Curahkanlah, amin. Dan Roh Kudus mengerjakan perkara-perkara ajaib saat ini di tempat saudara berada. Haleluya. Oh, oh, curahkanlah, hey, kuasamu Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Oh, curahkanlah, curahkanlah kuasamu Tuhan. Oh, terjadi di tempat ini, di tempat kami berada, di rumah-rumah. Oh, kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 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 haleluya. Nyatakan kuasa, kemuliaan, serta kehadiran-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh. Lawat Tuhan, curahkanlah Roh-Mu atas setiap kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru. Roh-Mu yang dicurahkan atas setiap kami akan menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga yang mengurapi setiap kami agar firman-Mu menjadi kekuatan, bekal hidup kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang siap sambut firman Tuhan kita katakan, amin. Shalom semua.
Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
Baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabar? Greetings from Singapore. Salam dari Singapura. It is a joy for us to be here today. Sangat senang kita berada di sini hari ini. Before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Father, we just come before you and we humble our hearts. Terima kasih Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu dan merendahkan setiap hati kami. Thank you for your presence with us today. Terima kasih atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Let all that I speak come from you. Biar apapun yang kuucapkan datang dari Engkau sendiri. Remove my flesh from me, Lord. Singkirkan semua kedagingan daripadaku ya Tuhan. And let your Holy Spirit fill me this day. Dan biar Roh Kudus-Mu yang memenuhi aku hari ini. So that all that I speak shall be pleasing to you. Supaya apapun yang kuucapkan berkenan di mata-Mu. Let your word bring healing today. Biar firman-Mu memberi penyembuhan bagi setiap pendengar. Let your word bring transformation in our lives today. Biar firman-Mu juga merubah setiap kami yang mendengar. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan. for your kindness and your mercy in our life. Karena belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam setiap kami. Thank you for your mercy and your grace. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. In Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amin. Okay, today's topic is inherit the kingdom. Hari ini tema saya adalah mewarisi kerajaan Tuhan. I shall begin with 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Saya akan mulai dengan membagikan ayat di 2 Korintus pasal 5 ayat 1. For we know that if the earthly tent, which is our physical body, which is our house, is torn down through death, we have a building from God, a house not made with hands, that is eternal in the heavens. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini, yaitu tubuh kita, dirobohkan dengan kematian, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. I would like to bring your attention to this word, earthly tent. Saudara, saya mau saudara fokus kepada satu perkataan ini ya, kemah tempat kediaman. Now, earthly tent is referring to our physical body. Nah, kemah tempat kediaman di bumi itu artinya tubuh kita. What the word is trying to explain to us is that this earthly tent is temporal. Maksud dari firman ini adalah kemah tempat kediaman kita di bumi, yaitu tubuh kita, cuman sementara doang. And this temporary
tent will be torn down in death. Dan kemah sementara ini suatu hari akan dirobohkan dengan kematian. So life here is temporary. Jadi artinya kehidupan kita di muka bumi ini cuman sementara. After our life here on earth, we have a promise from God. Setelah kita selesai, kelar dengan kehidupan di dunia ini, ada janji-janji Tuhan buat anaknya. The word of God says we will inherit a kingdom that is eternal in heaven. Firman Tuhan berkata kita akan mewarisi kerajaan yang kekal, yaitu di surga. It is a building that is made by God. Adalah suatu tempat yang dibangun oleh Tuhan It is no sendiri. longer temporal but for eternity. Dan tempat itu tidak lagi sementara, tetapi selama-lamanya. So my friends, I want to encourage you. Jadi saudara, saya mau menguatkan setiap yang ada di sini. Let us now keep our focus on things that are above. Kita seharusnya fokus ke hal-hal yang ada di kerajaan surga. We need to prepare our hearts for Kita eternity. harus mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk kehidupan yang kekal. We know that the kingdom of God is not here on this earth. Kita tahu kerajaan surga bukan tentang yang ada di muka bumi ini. If we read in John chapter 18 verse 36, Jesus answered, "My kingdom, kingship, and royal power belongs not to this world. If my kingdom were of this world, my followers would have been fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not from here, this world. It is, or it has, no such origin or source." Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. My friends, we all have a choice. Saudara, setiap kita punya pilihan. We can continue to believe in the teachings of man and chase after this world. Kita bisa memilih untuk percaya kepada konsep pemikiran manusia dan terus mengejar hal-hal yang ada di muka bumi ini. Or we can choose to believe what Jesus said in the Bible. Atau kita mau memilih untuk percaya apa yang tertulis oleh Yesus Kristus sendiri di firman-Nya. That his kingdom is not of this world. Dan katanya kerajaannya bukan tentang hal-hal yang ada di muka bumi ini. And we should not be chasing after this Dan world. kita tidak seharusnya berusaha payah mengejar terus hal-hal yang ada di muka bumi ini. So when we talk about inheriting the kingdom, Jadi pada saat kita membahas tentang mewarisi kerajaan surga, what is it that we are talking about? apa sih yang sebetulnya yang harus kita bahas? Jesus said it is separating the sheep from the goats. Yesus berkata adalah tentang memisahkan domba dengan kambing. We read from Matthew chapter 25 verse 31 to 33. Ayo kita sama-sama baca di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33. But when the Son of Man comes in his glory and majesty and all the angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him for judgment, and he will separate them from one another as a shepherd separates his sheep from the goats. And he will put the sheep on his right, the place of honor, and the goats on his left, the place of rejection. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya untuk dihakimi. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari
kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, yaitu tempat kehormatan, dan kambing-kambing di sebelah kirinya, yaitu tempat penolakan. There are a few things we can learn from this portion of scripture. Ada beberapa yang bisa kita pelajari dari firman ini. Jesus will return. Yesus pasti akan kembali lagi. And when he comes back this time, Dan pada saat dia kembali lagi kali ini, it will be in majestic glory. ini artinya dia akan kembali dengan penuh dengan kebesaran dan kemuliaan. And all the angels of heaven shall come with him. Dan semua malaikat-malaikat akan bersama-sama dengan dia. Then he will sit on his throne of glory. Dan dia akan bersemayan di atas tata kemuliaannya. And this portion is something we must pay close attention. Dan ada satu bagian ini yang harus kita benar-benar perhatikan. All the nations will be gathered before him. Semua bangsa akan dikumpulkannya. That means everyone throughout the ages. Artinya semua orang dari abad ke abad. From generations to generation. Dari generasi ke generasi. Whether you are believers or non-believers. Mau itu kita orang percaya ataupun orang yang tidak percaya. We all have to be gathered before him for judgment. Setiap orang akan dikumpulkan untuk dihakimi. Now my friends, this is not what I say. Saudara, ini bukan karanganku sendiri. This is what the Bible says. Ini yang sudah tertulis di firman di Alkitab. All of us must face judgment. Semua dari kita harus menghadapi tata penghakiman. This is a non-negotiable item. Ini tidak bisa dinego-nego, saudara. This is a command. Inilah peraturan. This is a requirement. Inilah perintah. This is what Jesus said. Inilah yang Yesus katakan. We must all be judged. Semua kita akan dihakimi. And how will this happen? Nah, caranya bagaimana ini akan terjadi? Jesus say he will separate the sheep from the goat. Yesus berkata, ia akan memisahkan domba dengan kambing. Now many people have a misconception. Banyak orang salah tangkap. They think that, all Christians are the sheep. Mereka berpikir, kalau domba itu artinya Kristen. Jadi semua Kristen dikategorikan sebagai domba. And all those who are not believers are the goats. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah kambing. Is that true? Apakah itu sesungguhnya? The answer is no. Jawabannya adalah salah, saudara. Before we get into who are the sheep and the goats, Sebelum kita mulai menyelidiki siapakah domba, siapakah kambing, let us have a clear understanding what's going to happen. mari kita harus jelas apa yang terjadi di Jesus sini. say he will put the sheep on his right, and that is the place of honor. Yesus berkata, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, yaitu tempat kehormatan. These are the people that are acceptable to him. Inilah orang-orang yang hidupnya berkenan dan diterima oleh Tuhan. And on the left, he will put the goats. Dan di sebelah kirinya adalah kambing-kambing. And those are the people he will reject. Inilah adalah orang-orang yang akan ditolak. And in verse 46 we learn, he says, then they will go away into eternal punishment. Dan di ayat 46 kita pun membaca, dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. These are the goats. Inilah kambing-kambing. They will be thrown into the fire. Mereka akan dilempar di lautan api. But those who are just and upright and in right standing with God into eternal life. Tetapi orang yang adil dan benar bersama Tuhan akan masuk ke dalam hidup yang kekal. So this is what we determine. Jadi ini yang harus kita pastikan ya. The sheep are those that are in right standing with God. Domba adalah orang yang hidup benar di hadapan And Tuhan. after they are judged, Dan setelah mereka lewat penghakiman, they will receive eternal life. mereka akan menerima hidup yang kekal. But those who are the goats Tetapi untuk kambing-kambing, are the ones
that are rejected after they are judged. Adalah orang-orang yang akan ditolak, artinya gagal ya sewaktu mereka menerima They are penghakiman. not in right standing with God. Sebab hidup mereka tidak benar di hadapan They will be Tuhan. rejected and thrown in the fire. Mereka akan ditolak dan dilempar ke dalam lautan api. So my friends, Jadi saudara, I know saya tahu many of us think that, oh, all Christians will be raptured. banyak orang berpikir, pokoknya asal kita Kristen pasti kita akan diangkat lah. Christians will not be judged. Kristen lah pasti nggak akan lewat penghakiman, nggak perlu dihakimin kan udah Kristen. That's not true, my friends. Itu salah terjemahan ya saudara. Let us now read the truth. Ayo kita sama-sama cari tahu apa sih kebenarannya. 1 Peter 4:17. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. For it is the time destined for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not respect or believe or obey the gospel of God? Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? So we know that everyone will be judged. Jadi kita tahu secara pasti semua orang harus melewati tata penghakiman. And according to the Bible, the first to be judged are the Christians. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang pertama-tama akan dihakimi terlebih dahulu adalah Kristen. There's no running away. Nggak bisa kabur, saudara. What about all those that say, Lord, I came through rapture? Bagaimana dengan orang yang berkata, Tuhan, aku nyampe ini dengan pengangkatan, artinya saya diangkat loh, jadi saya tiba di sini. And Jesus will say to them, Dan Yesus akan berkata kepada mereka, very good. sangat baik. Kneel and be judged. Ayo sekarang berlutut dan siap menerima penghakiman. So whether it is by chariots of fire or rapture, Jadi mau itu kita nanti ya munculnya dengan kereta berapi ya, atau dengan pengangkatan, or whether it be through natural causes, atau mungkin dengan ini ya kematian ya alami gitu, or if it be death through accident, atau mungkin dengan kecelakaan, whatever it may be, apapun itu saudara, the Bible says, firman Tuhan we berkata must come before Jesus kita harus datang di hadapan Tuhan Yesus and we must be judged. dan kita pun harus melewati tata penghakiman. Christians first. Kristen terutama. Okay, let's look at the next verse. Ayo kita lihat ayat berikutnya. In 2 Corinthians 5:10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. For we, believers, will be called to account and must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be repaid for what he has been done in the body, whether good or bad. That is, each will be held responsible for his actions, purposes, goals, motives, the use or misuse of his time, opportunities, and abilities. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua orang percaya harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yaitu setiap orang mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya masing-masing, termasuk tujuan, fokus, kehendak, bagaimana menggunakan kehidupan ini dengan sia-sia atau baik, termasuk waktu, talenta, dan kesempatan yang sudah diberikan kepada setiap kita. Again and again in the scripture, Jadi ini diulang lagi di firman Tuhan. Jesus reminds us, Yesus memperingatkan kepada setiap umatnya, we must be judged. kita akan melewati tata We penghakiman. will be judged. Kita akan dan harus menghadapi tata pengadilan. And all the believers will be called to give account. Dan semua orang percaya harus menghadap tata pengadilan Kristus.
We must all appear before the judgment seat of Christ. Setiap kita harus hadir di hadapan tata pengadilan Kristus ini. It is only for one purpose. Cuman untuk satu tujuan, saudara. It is for us to tell Jesus all the things that we have done. Nah, sewaktu itu cuman satu hal yang perlu kita pertanggungjawabkan, yaitu semua yang kita It is for lakukan. us to tell Jesus all the secret things in our hearts. Inilah adalah momennya pada saat setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap rahasia-rahasia yang tersimpan sewaktu kita hidup. And after we've done that, Dan setelah kita siap melakukan itu, judgment will be passed. penghakiman akan terjadi. Jesus will decide Yesus sendiri yang akan memutuskan who are the sheep and who are the goats. yang mana yang domba, My yang friends. mana yang kambing. My friends, we don't get to decide. Saudara, ini bukan penentuan saudara atau saya. We don't determine who are the sheep and who are the goats. Kita nggak bisa milih sendiri. Kita itu yang mana yang domba, yang mana yang kambing. After Jesus judge us, Tetapi setelah Yesus sendiri menghakimi kita, after we have given full account, setelah kita memberi pertanggungjawaban yang penuh, from that account, Jesus will decide who is the sheep and who is the goat. mulai dari situ Tuhan Yesus yang akan menentukan mana yang domba, mana yang kambing. So are all the goats non-believers? Jadi saudara masih berpikir semua yang kambing itu yang belum percaya Tuhan? No. Bukan, saudara. All the goats are actually people, whether believers or non-believers, Kambing itu sebetulnya setiap orang mau udah percaya Yesus atau belum percaya Yesus, they are unable to give an account. mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup mempertanggungjawabkan kelakuan mereka And after they masing-masing. are judged, they are found not to be in right standing with Dan God. setelah mereka dihakimi, mereka diketahui tidak hidup benar. Those are the goats. Itulah yang dikatakan kambing. Next, in Matthew 25 verse 34, Berikutnya di Matius pasal 25 ayat 34. then the king will say to those on his right, "Come, you blessed of my Father, you favored of God, appointed to eternal salvation, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." You see, my friends, Lihat saudara, the Bible clearly tells us firman Tuhan jelas-jelas memberitakan kepada setiap kita, after we give account, setelah kita memberi tanggung jawab, that means after judgment day, artinya setelah hari penghakiman, when we are found to be in right standing with God, sewaktu kita sudah dibuktikan hidup benar di dalam Tuhan, Jesus will say to us, Yesus akan berkata kepada kita, "Welcome, thou good and faithful servant." "Ayo masuk, engkau adalah umatku yang baik dan setia. Inherit the kingdom." Warisilah kerajaan surga ini." Matthew 25:41, this is what the Bible says. Matius pasal 25 ayat 41. Then he will say to those on his left, "Leave me, you cursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels and the demons." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Yes, this applies even those who are baptized. Iya saudara, ini masih berlaku biarpun orang-orang mengaku aku sudah dibaptis loh Tuhan. Even if you are a Christian for more than 30 years, Bahkan jikalau kita itu Kristen udah 30 tahun even if you are baptized, yang sudah dibaptis air, even if you proclaim to be born again, bahkan jikalau yang ngaku-ngaku sendiri aku sudah lahir baru,
But because you have not obeyed, Tetapi karena engkau tidak pernah taat, because you refuse to walk in sebab engkau holiness, menolak untuk hidup benar, hidup kudus. this is what will happen to you. Ini yang akan terjadi di dalam kehidupan. The confirmation on this is in Matthew 7 verse 21. Ayo kita lihat lagi konfirmasi sekali lagi di dalam firman Tuhan, yaitu Matthew 7:21. Matius pasal 7 ayat 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. So no matter what you say to Jesus on Judgment Day, Jadi apapun yang kita ucapkan kepada Yesus di hari penghakiman, Jesus will only look at you and say, Yesus cuma akan melihat saudara dan berkata, did you obey? apakah engkau taat kepada Did firman-Ku? you obey my laws? Apakah engkau taat kepada aturan-Ku? You cannot say, no, I'm under grace, I'm not under law. Engkau tidak bisa menjawab, loh, aku kan di bawah naungan kasih karunia, enggak di bawah hukum lagi. When you say that, Jikalau engkau berkata seperti Jesus ini, will say to you, Yesus akan berkata kepadamu, get away from me, enyalah kamu di hadapanku. because you refuse to Sebab obey my engkau law. menolak untuk taat kepada aturan dan hukumku. You refuse to obey my command. Engkau menolak untuk mentaati aturanku. My laws and my command says, be holy because I am holy. Peraturan dan hukumku mengajarkan kepadamu engkau harus hidup kudus But sebab you aku adalah Allah yang kudus. But you Tetap- refuse. Tetapi engkau menolak. Every day you refuse. Setiap hari engkau menolak. Every day you say no. Setiap hari engkau menjawab No enggak. matter what, Jesus loves me. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap harus And you mengasihi continue aku. to sin. Dan engkau terus menerus hidup dalam dosa. Then what will happen to Apa you? yang akan terjadi? You will be the goat Engkau adalah kambing that will be thrown into the yang fire akan dilempar di lautan api. together with Satan and the demons Bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. and all the false teachers and Dan all the false semua prophets. pengajar palsu, nabi palsu. Because on Judgment Day they cannot give account. Sebab di hari penghakiman mereka tidak akan sanggup memberi tanggung jawab. My friends, Saudara, please, tolong, I beg of you, aku mohon it's kepadamu. time to repent. Sudah saatnya kita bertobat. It's time to come back to holiness. Sudah saatnya balik hidup kudus, hidup benar. A holy God will not partake in our sinful ways. Tuhan yang kudus tidak mungkin akan memberkati atau bersama dengan kita pada saat kita melakukan hal-hal yang dosa. We cannot continue to practice sin Kita tidak bisa terus-menerus melakukan dosa and expect a holy God dan berharap Tuhan yang begitu kudus to continue. terus To bless us. menerus memberkati kita. It doesn't work that way. Tidak bisa terjadi, saudara. My friends, Saudara, let's humble our hearts. ayo rendahkan setiap hati kita. Don't be mistaken. Jangan lagi salah sangka. Do not harden your hearts. Jangan mengeraskan setiap hati kita. This is not condemnation. Ini bukan menghakimi saudara. This is how much Jesus loves all of us. Inilah seberapa besar kasih Tuhan terhadap setiap kita. We are all not perfect. Setiap kita belum sempurna. We will all sin. Setiap kita pasti masih bisa melakukan kesalahan. But we are not condemned. Tetapi kita tidak dihakimi, saudara. Why? Kenapa? Because if we repent, Sebab asalkan kita berjuang untuk bertobat, if we stop sinning, jikalau kita berjuang untuk memberhentikan semua dosa kita, if we stop betraying Jesus, sebab jikalau kita berhenti mengkhianati Yesus, He will forgive us. Dia akan mengampuni kesalahan Jesus kita. wants to forgive all of us. Yesus mau dan bersedia mengampuni semua dosa kita. But we need to do something. Tetapi ada yang harus kita lakukan. We need to make a decisive decision Kita today. harus membuat pilihan yang tegas hari ini. We must repent. Kita harus bertobat. We must stop sinning. Kita harus berhenti dosa. We must return to Kita harus holiness. balik hidup benar dan hidup kudus.
At this point in time, many of us will be thinking, Saat ini, momen ini, mungkin ada orang yang berpikir seperti ini. am I the sheep or the goat? Ini, jadi aku ini domba apa kambing ya? Those that are more matured, this is what they will be thinking. Orang yang lebih dewasa secara rohani, mereka akan berpikir seperti ini. Now that I understand the truth, Nah, sekarang aku udah tahu kebenaran, I will do everything in my power aku akan melakukan apapun sekuat tenagaku to make sure I am the sheep. untuk memastikan aku ini domba. I will humble my heart Aku akan merendahkan hatiku and I will obey my God. dan aku akan taat kepada I Tuhanku. will choose to honor God with my life. Aku akan memilih dengan tegas untuk menghormati Tuhanku dengan kehidupanku. Of course, like what the Bible says, Sama seperti yang sudah dijelaskan di firman Tuhan, there will be many that will harden their hearts. ada banyak orang-orang yang akan mengeraskan hatinya. Many, after they hear a message like this, Banyak sekali orang yang setelah mendengar pesan Tuhan yang seperti ini will choose to get offended. akan tersinggung. They will choose to be angry. Mereka akan marah. They will be thinking, who are you to judge me? Mereka akan berkata, kamu tuh siapa? Suka-suka kamu menghakimi aku. But my friends, Tapi saudara, Jesus is calling all of us. Yesus sedang memanggil setiap kita. Not only you, but me as well. Bukan cuman engkau, tetapi aku juga. It is not that I have perfected this. Bukan aku sudah sempurna, saudara. We are all going through the process. Setiap kita sedang menjalankan proses ini. But in order to ensure we succeed, Tetapi untuk memastikan supaya kita berhasil, there must be a willingness to change. harus ada kesediaan dari setiap kita, kemauan untuk berubah. We must want to walk in holiness. Harus ada kemauan dari kita untuk hidup benar dan hidup kudus. So we know we are not condemned. Jadi kita tahu kita tidak dihakimi, ya. Jesus is only saying to us, Yesus berkata kepada kita, repent, bertobatlah, come back to me. baliklah kepadaku. That's all we need to do. Cuman itu kok yang harus kita lakukan. We are all in the process of maturing. Setiap kita di dalam proses kedewasaan rohani. So I want to encourage all of you, my Jadi friends. saya mau mendorong saudara-saudariku. Why don't we just give Jesus a chance Bagaimana jikalau kita memberi Tuhan Yesus kesempatan to bring ini conviction in our hearts this day, untuk insyafkan setiap hati kami hari ini to lead us to dan repentance, menuntun kami untuk bertobat to lead us in the path of holiness. dan menuntun kami di dalam jalan kebenaran. So who are the sheep and who are the Jadi goats? siapa domba, siapa kambing? 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2. You should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents and ungrateful. They will consider nothing sacred. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan mencerca Tuhan, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan hidup kudus. Who are the goats? Siapakah kambing? People who are greedy for money. Orang-orang yang begitu serakah akan uang. This is what they do. Inilah yang mereka lakukan. Every day they proclaim Tiap hari mereka nuntut deklarasikan more wealth, more money, lebih banyak harta, lebih banyak uang, more blessing, lebih banyak berkat, more success. lebih banyak sukses. Do you see a very clear picture, my friend? Saudara sudah melihat gambaran yang begitu jelas? These are the people who are disobedient. Inilah orang-orang yang tidak taat, Disobedient to their family, disobedient to God. tidak taat bahkan terhadap
keluarga mereka sendiri dan tidak taat kepada are Tuhan. very proud and Mereka refuse to sangat repent. sombong dan menolak untuk bertobat. How do you know if you are a goat? Caranya gimana kita tahu apakah kita kambing? It is when you refuse to repent. Adalah sewaktu engkau menolak untuk bertobat. Even though you live in sin, Bahkan pada saat saudara hidup di dalam dosa, you keep saying to yourself, engkau selalu berkata kepada dirimu sendiri, it's okay, I no need to gak repent. apa-apalah, aku gak perlu bertobat. I'm already forgiven. Aku sudah diampuni. Jesus is my grace Yesus kan kasih karuniaku. and I'm forgiven. Dan aku kan sudah diampuni. No matter what I do, I'm Apapun forgiven. yang aku lakukan, aku akan diampuni. And when judgment day comes, Dan pada saat hari penghakiman datang, I will not be thrown in aku hell tidak akan dilempar di lautan because api. I'm under Sebab grace. aku dibawa kasih karunia. I'm not under law. Aku tidak dibawa hukum. I plead with you, brothers and sisters, Mohon kepadamu saudara-saudariku, do not be deceived anymore. jangan lagi tertipu atau sesat. Not only your body will burn in hell, Bukan cuman badanmu akan dibakar di lautan when api. Jesus said to you, I don't know you, get away from Sewaktu me, Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal engkau, nyala engkau di hadapanku. because you refuse to Sebab obey, engkau menolak untuk taat. because you refuse to walk in Sebab holiness, engkau menolak untuk hidup benar dan hidup kudus. then your soul will also burn in hell. Bahkan jiwamu, rohmu pun akan dibakar di lautan api. So be very clear Jadi tolong, and be sangat jelas saudara. and be very, very sober. Dan tolong saudara, sadarlah. Recognize who are the goats. Ketahuilah siapakah kambing-kambing. Recognize the characteristics of the goat. Ketahuilah, kenalah karakter pribadi kambing. Why is that important? Kenapa ini sangat penting? Because if we see those characteristics in us, it is time to repent. Jikalau kita pun melihat karakter semacam itu di dalam kehidupan kita, artinya kita harus cepat-cepat berubah. Do not continue to dwell in false teaching. Jangan terus-menerus percaya dan menganuti pengajaran sesat. Return to the word of God. Balik kepada firman Tuhan. Obey the word of God. Taat kepada firman Tuhan. Matthew 15, 8-9. Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. These people draw near me with their mouths and honor me with their lips, but their hearts hold off and are far away from me. Uselessly do they worship me, for they teach as doctrines the commands of men. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh daripadaku. Percuma mereka datang beribadah kepadaku, sedangkan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah dan konsep manusia. So my friends, if you say you truly love Jesus, Jadi saudara, jikalau engkau mengaku engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, you must obey His engkau command. harus taat kepada perintahnya. You must obey His laws Engkau harus taat kepada setiap hukum dan peraturannya. and stop believing in the false doctrines of men. Dan berhenti percaya pengajaran manusia yang sesat. We must obey His law, Kita harus mentaati aturan dan hukum Tuhan. and His law must be fulfilled in our lives. Dan hukum dan aturan Tuhan harus digenapi di dalam kehidupan kita. How do we know that? Caranya bagaimana kita tahu secara pasti? Let's read James chapter 1 verse Ayo 25. kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 25. This is in New Testament, by the way. Saudara, ini ada di perjanjian baru ya. But he who looks carefully into the perfect law, the law of liberty, and faithfully abides by it, not having become a careless listener who forgets, but an active doer who obeys, he will be blessed and favored by God in what he does.
in his life of obedience. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya sekedar mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, yaitu taat, ia akan diberkati, mendapatkan kemurahan Tuhan di dalam segala bidang di kehidupannya yang taat. You see, my friends, who says you're not under law? Lihat saudara, siapa yang berkata kita tidak lagi di bawah naungan hukum dan peraturan? James chapter 1 verse 25 says clearly, Yakobus pasal 1 ayat 25 sangat jelas berkata, we must look carefully into the perfect law. kita harus secara hati-hati meneliti hukum yang sempurna. This perfect law is the law that sets us free from the bondage of sin. Hukum yang sempurna ini adalah hukum yang akan memerdekakan setiap kita dari jeratan-jeratan dosa. We must faithfully abide by it. Kita pun harus setia melakukannya dan taat. We must be an active doer of the law. Kita harus aktif menjadi pelaku firman Tuhan. What is His law? Apa sih hukum Tuhan? His law is His word. Hukum Tuhan adalah firman Tuhan. We are under the word of God. Kita itu harus di dalam firman Tuhan. That's why we are under law. Makanya kita masih ada di dalam peraturan dan hukum Tuhan. We must obey the law. Kita harus taat kepada hukum dan aturannya. We must abide by His word. Kita harus melekat di dalam firman Tuhan. We must be conformed by His word. Kita harus juga menyatu dengan firman Tuhan. We need to have a biblical application in our life daily. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan setiap hari. To have a life of obedience. Dan menghidupi hidup yang taat. A life that is in right standing with God. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Not through our works. Bukan dengan perbuatan. But through our obedience. Tetapi dengan ketaatan. I hope this is very clear, my Saya friends. harap ini jelas, saudara. 2 Timothy chapter 3 verse 3 to verse 4. 2 Timotius pasal 3 ayat 3 sampai 4. This is another description of the goats. Ini adalah ciri-ciri kambing. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends. They will be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than love God. Mereka tidak tahu mengasihi dan mengampuni, suka menjelekkan orang, tidak punya penguasaan diri, kejam, benci yang baik, suka mengkhianati teman, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sombong, menuruti hawa nafsu mereka daripada menuruti Allah. Remember, this is not condemnation. Ingat saudara, ini bukan menghakimi saudara. There is still time to repent. Sebab masih ada waktu untuk bertobat. It's time for us to love Him back. Sudah saatnya kita juga sungguh-sungguh mengasihi Our Dia. repentance is an act of love to Jesus. Pertobatan kita, rasa tahu bersalah adalah suatu tindakan yang membuktikan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. If we say we are the sheep, Dan jikalau kita mengaku kita adalah domba, our life must be with self-control. kehidupan kita harus adalah hidup yang penuh dengan penguasaan diri. Those who are the goats have no self-control. Orang-orang yang seperti kambing, mereka tidak ada penguasaan diri. They love pleasure. Mereka suka terhadap ini keenakan. But those who are the sheep, Tetapi yang domba we must practice self-control. harus mempraktekkan penguasaan diri. 2 Timothy chapter 4 verse 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 3. For the time is coming when people will not tolerate or endure sound and wholesome instruction, but having ears itching for something pleasing and gratifying, they will gather to themselves one teacher after another,
to a considerable number chosen to satisfy their own liking and to foster the errors that they hold. Karena waktunya telah datang, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat dan perintah yang sempurna. Tetapi karena telinga mereka yang gatal untuk menyenangkan dan memuaskan hawa nafsu mereka, mereka akan mengumpulkan guru demi guru yang mereka pilih sesuai menurut kesukaan mereka dan mendukung kesalahan mereka. You see, my friends, Lihat saudara, the goat will never want to listen to sound teaching. kambing itu tidak pernah mau mendengarkan pengajaran yang benar. When the goat listen to sound teaching, they will say, this is too hard. Sewaktu kambing mendapatkan pengajaran yang benar, mereka akan berkata, keras. The goat will always say, ini keras. Kayak begitu kambing sewaktu dikasih pengajaran benar akan menjawab, keras. They will not want to obey. Mereka tidak akan mau taat. They will keep saying, I cannot. Mereka akan selalu mencari alasan, nggak mungkin, aku nggak bisa. But do you know what's the truth? Tapi saudara tahu kebenarannya? It's not that they cannot. Bukan karena mereka tidak bisa, It's because they don't want. karena mereka tidak mau. Those who are the sheep, Yang domba, they will obey. mereka akan taat. The sheep will just say, yes, Lord. Domba akan menjawab, oke Tuhan, If this is not pleasing to you, kalau ini tidak berkenan di hadapanmu, I will not do it. aku akan berjuang tidak melakukannya. If you say I'm under law, Jikalau engkau berkata, aku masih ada di bawah peraturan dan hukum, then I will not challenge you. aku tidak akan menentangmu. I will accept Aku akan menerima. that I'm under your word and I'm under law. Aku di bawah firman-Mu dan firman-Mu adalah hukum dan aturan-Mu. And I will do my very best to obey you. Dan aku akan berjuang sekuat tenagaku untuk taat kepadamu. Even if I may fail from time to time, Bahkan jikalau aku masih gagal kadang-kadang, I know I'm not condemned. aku juga tahu aku tidak akan dihakimi karena aku sudah berjuang. Because as long as I keep trying my very best Sebab jikalau aku terus-menerus berjuang to live my life in holiness, menghidupi kehidupanku di dalam taat, I know it will be pleasing to you. aku tahu itu berkenan di hadapanmu. Are you beginning to see the difference between the sheep and the goat? my Saudara friend? sudah mulai mengerti perbedaan siapa kambing, siapa domba. Now this is what the sheep will do. Inilah yang akan dilakukan domba. In Colossians chapter 3 verse 5. Kolose pasal 3 ayat 5. So kill and deaden and deprive of power the evil desire lurking in your members, those animal impulses and all that is earthly in you that is employed in sin. The sexual vice, impurity, sensual appetites, unholy desires, and all greed and covetousness, for that is idolatry, the deifying of self and other created things instead of God. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. It is very clear, my Sangat friends. jelas saudara. The Bible says, Firman Tuhan berkata, if we continue in our sexual vice, jikalau kita terus-menerus What? percabulan hawa nafsu, watching pornography, nonton pornografi, continue to masturbate, terus-menerus masturbasi, sexual fantasies, ya berfantasi tentang seks, all the unholy desires, semua yang tidak kudus, hawa nafsu kedagingan, greedy for money, serakah terhadap uang, covetous for other people's wealth. menginginkan miliknya orang lain. This is all idolatry. Semua ini disama dengankan penyembahan berhala. The sheep will kill the flesh. Domba akan mematikan hawa nafsu kedagingan mereka.
the sheep will obey God. Sebab domba akan taat kepada firman Tuhan. The goat will continue indulge in earthly pleasure. Kambing akan terus-menerus memuaskan kedagingan mereka. Galatians 5:24-25. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. And those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature together with its passions and appetites. If we claim to live by the Holy Spirit, we must also walk by the Spirit with personal integrity, godly character, and moral courage. Our conduct empowered by the Holy Spirit. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, yaitu integritas, karakter, moral, dan perilaku kita dikuasai oleh Roh Kudus. Let us look at Romans 14:17. Ayo kita lihat Roma pasal 14 ayat 17. The kingdom of God is not a matter of getting the food and drink that we like, feeding our hedonistic and ungodly desires, but instead it is righteousness, the state which makes a person acceptable to God. That is in right standing with God, and heart peace in the joy of the Holy Spirit. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Artinya sesuka manusia untuk memuaskan hawa nafsu mereka, hedonistik. Tetapi adalah soal kebenaran, yaitu hidupnya benar di hadapan Tuhan, damai sejahtera dalam hatinya, dan sukacita oleh Roh Kudus. So, when we look at the perfect word of God, Jadi sewaktu kita meneliti firman Tuhan yang sempurna, let's understand one thing very clearly. kita harus ingat dan ngerti yang satu ini. We must strive to be the sheep. Kita harus berjuang untuk menjadi domba. The sheep will continue to obey the word and the law of God. Domba akan terus-menerus berjuang untuk taat kepada firman, aturan, dan hukum Tuhan. The sheep will not continue in their earthly carnal desires. Domba tidak akan terus-menerus memuaskan hawa nafsu kedagingan mereka. Because as the sheep of God, Sebab sebagai dombanya Tuhan, we have only one objective. kita cuman punya satu tujuan. And that objective is to be in right standing with God. Tujuan itu adalah hidup benar di hadapan Tuhan. So I want to encourage you, my friends, Saya mau mendorong setiap saudara-saudariku as the sheep of God, sebagai domba Tuhan. let our lives be pleasing to Him. Biarlah kehidupan kita berkenan di hadapannya. Shall we pray? Ayo kita berdoa. Father, we thank you for your word. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. We thank you, Lord, that your word will continue to guide us in Terima your truth. kasih firman-Mu akan terus-menerus menuntun kami di dalam jalan yang benar. Lord, we want to experience a tremendous breakthrough. Tuhan, kami menginginkan terobosan terjadi di dalam kehidupan kami. By the power of your Holy Spirit, Oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, grant us transformation. berilah kepada setiap kami perubahan. Grant us healing and restoration. Berikanlah kesembuhan dan pemulihan di dalam kehidupan kami. Heal us from the sickness Sembuhkan kami dari jeratan-jeratan dosa. and restore us back to you Dan again. pulihkanlah hubungan kami dengan Engkau. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh In Kudus. your precious name we give you thanks. Di dalam nama-Mu yang begitu luar biasa kami mau mengucap syukur. And all of God's people say Dan amen. sama-sama yang percaya kami katakan amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan,
pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jarod Wijanarko. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Israel dan Palestina 2, Temple Mount Hidden Cruise. Pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, pukul 6 pagi, bersama Bapak Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang, Bapak Pendeta, Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan keempat Wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan yang membangkitkan menjadi generasi terang bagi bangsa ini. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur dan bupati, serta kepala desa, dari pusat sampai daerah. Diberi Tuhan hikmat daripadamu untuk menjalankan pemerintahannya. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera turun atas bangsa kami Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Sing it one more time. Oh, how great is our God. Church, sing with me. How great is our God. All will see how great. Oh, how great is our God. And all will see
bless you.